Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Farin Hanifatun Nuha dengan NIM 131191010 Prodi S1 PGSD semester 5 Universitas Undi Waluyo. Hari ini kita akan belajar materi kelas 4 yaitu tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 1. Pokok bahasan kita kali ini ada 3. Yang pertama, gagasan pokok, yang terdiri dari pengertian, ciri-ciri, cara menemukan, dan contoh. Yang kedua, energi matahari, meliputi pengertian, manfaat, dan perubahan bentuk. Dan yang ketiga adalah sumber daya alam, meliputi pengertian, jenis-jenis, dan manfaat. Yang pertama ada gagasan pokok. Apa sih yang disebut dengan gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide atau hasil pemikiran utama dalam sebuah paragraf. Lalu, bagaimana ciri-ciri gagasan pokok? Gagasan pokok memiliki ciri-ciri antara lain: 1. Dinyatakan secara jelas dalam suatu kalimat utama dengan lengkap. 2. Memiliki arti yang jelas dan mempunyai kalimat penjelas. Ketiga, mengandung suatu topik pembahasan atau pokok bahasan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang cara menemukan gagasan pokok. Yang pertama, memahami teks bacaan dengan baik. Kedua, mencari garis besar dari paragraf tersebut. Ketiga, mencermati kalimat pertama dan terakhir dalam paragraf tersebut. Keempat, memastikan kalimat yang ditemukan sesuai dengan ciri-ciri gagasan pokok yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan yang kelima adalah mengambil kesimpulan. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh gagasan pokok. Terdapat satu paragraf yang berisi jenis bawang ada bermacam-macam. Ada bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Saat ini, telah banyak petani menanam di pekarangan rumah yang sederhana dengan menggunakan polybag. Dengan adanya penanaman bawang di sekitar rumah, maka tidak perlu membeli bawang-bawang di pasar. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menemukan gagasan utamanya? Yang pertama, dilihat dulu kalimat utama dalam paragraf tersebut. Kalimat utamanya berisi jenis bawang ada bermacam-macam, ada bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Selanjutnya, pada kalimat utama tersebut sudah terdapat satu topik pembahasan atau pokok bahasan dan sudah jelas. Selanjutnya, pada kalimat kedua dan tiga merupakan kalimat penjelas dari kalimat pertama. Jadi, gagasan pokok pada paragraf tersebut adalah macam-macam jenis bawang. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu energi matahari. Apa sih yang disebut sebagai energi matahari? Energi matahari merupakan energi alternatif yang dihasilkan dari pancaran panas dan juga cahaya matahari. Energi matahari memiliki berbagai macam manfaat. Yang pertama, manfaat energi matahari bagi manusia, yaitu sebagai sumber vitamin D, sebagai sumber penerangan atau sumber cahaya, dan sebagai sumber listrik tenaga surya. Selanjutnya, manfaat energi matahari bagi hewan dan tumbuhan. Yang pertama, menghangatkan tubuh hewan. Yang kedua, melancarkan proses pencernaan makanan pada hewan. Yang ketiga, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Dan yang keempat, membantu tumbuhan untuk memproduksi oksigen bagi manusia dan hewan. Perubahan bentuk energi matahari. Contohnya yang pertama, perubahan energi matahari menjadi listrik. Yang kedua, perubahan energi matahari yang digunakan kita sebagai manusia untuk menjemur pakaian yang basah agar pakaian tersebut menjadi kering. Yang ketiga, perubahan bentuk energi matahari dalam proses pembuatan garam, yaitu membantu petani garam untuk mengeringkan air laut yang akan berubah menjadi garam yang akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan belajar tentang sumber daya alam.
Sumber daya alam atau biasa disingkat dengan SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jenis-jenis sumber daya alam. Jenis-jenis sumber daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak berlebihan. Contohnya seperti tanah, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang akan habis dalam jangka waktu tertentu apabila digunakan terus-menerus. Contohnya seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Yang terakhir, kita akan belajar tentang manfaat sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam nabati. Manfaatnya yaitu sebagai bahan pangan, bahan sandang, bahan kayu olahan, dan bahan obat-obatan. Yang kedua, sumber daya alam hewani. Manfaatnya yaitu sebagai bahan pangan, termasuk perikanan, peternakan, dan budidaya lainnya. Dan yang ketiga, sumber daya alam energi. Manfaatnya yaitu untuk sumber daya energi berbagai kegiatan manusia, seperti listrik, mobil, gas alam untuk memasak, dan berbagai kegiatan lainnya. Sekian pembelajaran kelas 4, tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi pembelajaran 1. Terima kasih, sampai bertemu di materi pembelajaran selanjutnya.